Halo semuanya, selamat datang kembali di Kilas Cinema. Kali ini Rara akan menceritakan sebuah alur film yang berasal dari kisah nyata. Film ini berjudul Radium Girls, yang menceritakan tentang dua orang kakak beradik bekerja di sebuah perusahaan jam, yang mana mereka bekerja sebagai pelukis jam tangan yang bersinar di kegelapan. Namun lambat laun, satu persatu pekerjaannya mulai mengalami penyakit yang aneh. Nah, kira-kira apa rahasia besar yang disembunyikan oleh perusahaan tersebut? Oke, kalau kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita simak filmnya. Pada awal film kita diperlihatkan dengan kegiatan para gadis yang sedang sibuk bekerja. Tokoh utama dalam film ini bernama Bessie Cavallo yang diperankan oleh Joey King dan adiknya yang bernama Josephine Cavallo biasa dipanggil Jo yang diperankan oleh Abby Quinn. Saat ini mereka sedang bekerja di perusahaan American Radium. Kita bisa lihat bahwa para gadis itu mengecat angka pada jam dengan cara mencelupkannya ke dalam cat radium. Lalu mereka akan menjilat kuas tersebut agar menghasilkan ujung kuas yang lebih lancip. Dan tentunya lukisan pada jam yang dihasilkan akan lebih rapi. Namun berbeda dengan Bessie yang tidak pernah menjilat ujung kuas itu. Ia melancipkan ujung kuas hanya menggunakan jarinya. Karena rasa cat radium terasa aneh baginya. Sehingga dalam sehari Bessie hanya mampu mengecat sebanyak 40 buah jam, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan teman-temannya. Pada hari itu, pimpinan perusahaan yaitu Tuan Roder bersama manajer pabrik Tuan Leach dan pengawas staf yaitu Nyonya Batkis akan memberikan penghargaan kepada Josephine Cavallo sebagai pekerja yang paling banyak melukis dial jam yaitu 200 buah jam perharinya. Dan pada hari itu, Bessie bertemu dengan Walt, seorang komunis dan fotografer muda yang ditugaskan untuk mengambil foto para gadis yang sedang bekerja di pabrik agar bisa dimuat di surat kabar. Nah, sepertinya Walt dan Bessie mulai tertarik satu sama lain. Walt pun mencoba untuk mendekati Bessie dan seorang teman Bessie bernama Hazel mengundang Walt untuk hadir dalam pesta mereka malam ini. Malam pun tiba, terlihat Bessie, Josephine, dan Hazel sedang bersenang-senang dengan melukis wajah masing-masing menggunakan cat radium. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Mereka pun mengira itu adalah Tuan Leach. Mereka segera berlari dan bersembunyi di ruangan Tuan Leach. Ternyata itu adalah langkah kaki dari Walt. Kemudian Joe dan Hazel pergi meninggalkan Bessie hanya berdua bersama Walt di ruangan itu. Tak lama setelah itu, Bessie menemukan sebuah foto milik kakaknya yaitu Mary Cavallo yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Bessie pun menceritakan semenjak ayah dan ibu mereka telah meninggal semenjak mereka masih kecil, sang kakaklah yaitu Mary bekerja di perusahaan American Radium untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan saat ini, mereka hanya tinggal bersama kakek mereka. Melihat Bessie yang nampak sedih, akhirnya Walt pun mencoba untuk menghibur Bessie dengan mengajaknya berdansa hingga larut malam. Pagi hari pun tiba. Saat Bessie terbangun, ia segera membuka peti barang milik kakaknya Mary dan menemukan sebuah buku harian. Dalam buku harian itu, ia menemukan foto Mary yang sama dengan yang ia temukan semalam di ruangan Tuan Leach. Dan berdasarkan dari apa yang dibaca oleh Bessie di buku harian itu, ia menyimpulkan bahwa Mary dan Tuan Leach pernah memiliki hubungan spesial. Bessie pun segera mencari Joe untuk menceritakan hal itu. Namun yang Bessie temukan adalah kondisi Joe yang sedang kesakitan karena gusinya tiba-tiba berdarah dan 2 buah giginya terlepas begitu saja saat ia tengah mandi. Pada keesokan harinya, Bessie menemui Tuan Roder yaitu pimpinan perusahaan untuk mengirimkan dokter dan memeriksa kesehatan Josephine. Awalnya Tuan Roder sempat menolak. Namun karena Bessie berkata bahwa Josephine adalah pegawai terbaik di perusahaan tersebut, maka Tuan Roder pun menyetujuinya. Pada sore harinya, seorang dokter yang ditugaskan oleh Tuan Roder bernama Dr. Flynn datang ke rumah mereka. Dr. Flynn tidak menemukan masalah kesehatan yang gawat pada tubuh Joe. Dan katanya ini hanya masalah pada hygiene mulut saja. Namun Joe tetap bersikeras bahwa ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Dan Joe pun meminta kepada Dr. Flynn untuk melakukan tes lebih lanjut. Hari pun berganti, Walt dan Bessie semakin akrab. Kemudian Walt mengajak Bessie untuk datang ke perkumpulan rahasianya di sebuah bangunan rahasia. Di sana, Bessie berkenalan dengan Etta dan Thomas. Singkat cerita, Bessie mulai menceritakan kepada Walt mengenai kondisi kesehatan Joe. Walt pun memberikan sebuah kartu nama milik Wiley yang sedang bekerja di Lembaga Perlindungan Para Buruh atau para pekerja yang biasa disebut dengan Liga Konsumen. Keesokan harinya, mereka berdua pergi mendatangi Liga Konsumen untuk menemui Wiley. Wiley mulai menanyakan beberapa hal kepada mereka termasuk di manakah mereka bekerja.
Bessie menjelaskan bahwa mereka bekerja di perusahaan American Radium. Begitu pula dengan Mary, saudarinya yang pernah bekerja di sana, namun sekarang sudah meninggal karena didiagnosis sifilis. Wiley pun terkejut dan mengatakan bahwa Liga Konsumen saat ini sedang melakukan penelitian terhadap para pekerja di perusahaan radium lainnya yang telah meninggal tanpa penyebab yang jelas. Dan dari hasil penelitian mereka menemukan bahwa radium sangat berbahaya bagi kesehatan. Tentunya Bessie dan Joe tidak percaya akan hal itu, karena pada masa itu radium sangat populer. Banyak digunakan dalam bidang medis oleh para dokter untuk menyembuhkan penyakit artritis dan kanker, serta campuran produk seperti cat kuku, coklat, krim wajah, dan pasta gigi. Karena mereka tidak mempercayai ucapan Wiley, akhirnya mereka pun segera pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, Dr. Flynn datang dan membawa hasil tes dengan diagnosis sifilis, yang merupakan diagnosis yang sama yang diberikan kepada saudari mereka yaitu Mary. Mereka berdua tidak mempercayai diagnosis ini karena Josephine sendiri merasa bahwa dirinya masih perawan. For your information aja nih teman-teman, kalau sifilis itu merupakan penyakit infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Mereka berdua pun berunding di dalam kamar mengenai diagnosis tersebut. Dan saat Bessie tengah membaca kembali buku harian milik Mary, ia menemukan tulisan bahwa Tuan Leach pernah memperingatkan Mary untuk tidak menjilat kuas cat radium karena itu sangat berbahaya. Mereka merasa ada hal aneh yang disembunyikan oleh pihak perusahaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menemui Wiley dan sepakat untuk membongkar makam Mary untuk dilakukan pemeriksaan. Dan hasilnya ternyata ditemukan kadar radium yang banyak pada tulang Mary, yaitu 1000 kali lipat dari batas normal. Dan keracunan radium adalah penyebab dari meninggalnya Mary. Kemudian Dr. Marlan juga melakukan pemeriksaan kadar radium terhadap Josephine dan Bessie. Ternyata kadar radium pada tubuh Josephine sangat tinggi. Hal itulah yang membuat gusinya selalu berdarah. Kemungkinan beberapa tahun lagi akan semakin parah dan menjadi nekrosis. Sebelum itu terjadi, Josephine harus melakukan pengangkatan tulang rahang. Dan beruntungnya Bessie, ia tidak terpapar radium karena tidak pernah menjilat kuas cat selama bekerja. Bessie kemudian pergi mencoba untuk memperingatkan gadis-gadis lain di pabrik tentang bahaya radium, dan mendesak mereka untuk menjalani tes keracunan radium. Akan tetapi, sebagian besar enggan untuk berhenti dan melakukan tes. Bessie kemudian diusir oleh Nyonya Batkis dan mengakibatkan dirinya beserta Joe dipecat dari perusahaan itu. Namun Bessie tak pernah menyerah, ia tetap mencoba untuk memperingatkan teman-temannya pada jam istirahat. Namun tak satu pun dari mereka yang mau berhenti dari pekerjaan itu karena itu merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Keesokan harinya, Bessie dan Joe kembali menemui Wiley. Dan di sana mereka bertemu dengan Doris, yaitu teman lama Mary, yang dulu juga bekerja di perusahaan American Radium. Mereka juga bertemu dengan Paula, rekan kerja mereka, yang telah berubah pikiran. Mereka berlima mulai membahas mengenai tuntutan mereka terhadap perusahaan American Radium. Mereka pun bertemu dengan pengacara Tuan Henry Berry yang siap untuk membantu kasus mereka di pengadilan. Hari yang dinanti pun tiba, saat Josephine dan Bessie tengah bersiap-siap untuk pergi ke pengadilan, tiba-tiba saja gigi Josephine berdarah dan ia dilarikan ke rumah sakit oleh kakeknya. Ternyata infeksi di mulut Joe semakin parah dan harus dilakukan pengangkatan rahang, sehingga ia tidak bisa hadir dalam pengadilan. Persidangan tersebut dihadiri oleh banyak wartawan dan juga tentunya pihak perusahaan American Radium. Kesaksian pertama diberikan oleh Doris yang mengatakan bahwa Nyonya Batkis memerintahkan mereka untuk menjilat kuas yang telah dicelupkan ke dalam cat radium. Karena radium itu sangat baik untuk tubuh dan dapat membuat pipi bersinar. Namun yang ia dapatkan adalah pipinya sekarang memar dan rahangnya telah patah. Kesaksian kedua diberikan oleh Paula. Ia awalnya tidak mempercayai semua yang dikatakan oleh Bessie, namun ketika ia merasakan sakit pada lututnya, bahkan ia tidak sanggup menggendong anaknya sendiri. Dan sekarang kakinya pun harus digips. Kemudian kesaksian ketiga diberikan oleh Dr. Marlan yang melakukan pemeriksaan kadar radium pada Josephine dan jasad Mary. Disertai dengan bukti-bukti hasil 3 laboratorium yang berbeda, beliau memaparkan bahwa 9 orang pekerja pabrik, termasuk Mary, mereka meninggal karena keracunan radium yang tinggi.
Lalu kesaksian keempat datang dari Dr. Flynn yang menjelaskan jika Josephine hanya mengalami penyakit sifilis. Pengacara Henry pun mempertanyakan terkait kredibilitas Dr. Flynn sebagai dokter medis. Dan setelah Dr. Flynn terus-menerus berkelit, akhirnya ia pun mengaku bahwa ia bukanlah dokter medis yang berlisensi. Sekarang giliran Tuan Roeder untuk memberikan kesaksiannya. Beliau mengatakan apabila ia tidak mengetahui jika Dr. Flynn bukanlah dokter medis. Dan Tuan Roeder juga mengatakan jika 5 tahun yang lalu pernah melakukan studi atau penelitian terkait toksisitas radium. Ia mengundang seorang ilmuwan atau profesor dari Universitas Harvard dan hasil penelitiannya diketahui radium tidak berbahaya bagi kesehatan. Persidangan pada hari itu pun berakhir. Ternyata seluruh bukti dan kesaksian yang telah dikumpulkan oleh pihak Bessie tidak cukup kuat. Sehingga Bessie sadar jika mereka membutuhkan dukungan yang lebih kuat untuk pihaknya. Jadi ia mencari Tuan Leach, seorang manajer pabrik sekaligus mantan pimpinan perusahaan American Radium beberapa tahun yang lalu. Bessie menemukan Tuan Leach di rumah sakit, sedang dirawat karena menderita keracunan radium. Ternyata Tuan Leach selama ini mengetahui tentang hasil penelitian toksisitas radium yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Namun, hasil penelitiannya tidak diperbolehkan untuk dipublish dan harus dirahasiakan kepada seluruh pekerja di pabrik. Dan semua itu adalah perintah dari Tuan Roeder. Jadi, Tuan Roeder telah memalsukan seluruh hasil penelitian. Setelah Bessie mencoba berkali-kali untuk meyakinkan Tuan Leach, akhirnya Tuan Leach pun setuju untuk menjadi saksi di persidangan berikutnya. Hari persidangan kedua pun tiba. Saatnya Bessie memberikan kesaksian mengenai isi dari buku harian kakaknya Mary mengenai peringatan akan bahaya radium yang pernah diberitahu oleh Tuan Leach. Bessie pun mengatakan bahwa ia mampu menghadirkan Tuan Leach di persidangan berikutnya sebagai saksi. Seusai persidangan, seluruh wartawan menantikan para gadis radium untuk diwawancarai. Seluruh surat kabar pun memberitakan perihal kasus ini, hingga para gadis pekerja di pabrik radium pun mulai mengetahui berita ini. Begitu pula dengan Nyonya Batkis. Hal yang membuat para pekerja sangat yakin karena Nyonya Batkis sendiri mencontohkan menjilat kuas cat radium berkali-kali. Itu karena Nyonya Batkis sendiri tidak mengetahui bahaya dari radium. Karena Nyonya Batkis yang juga mulai mengalami batuk darah, ia pun menghubungi Nyonya Catherine Drinker, seorang ilmuwan profesor Universitas Harvard yang dulu pernah melakukan penelitian terhadap bahaya radium. Hari ketiga persidangan pun tiba. Ketika Tuan Leach dipanggil ke mimbar dan memberikan kesaksian, ia justru malah berbohong dan mengatakan bahwa ia tak pernah memiliki hubungan apapun dengan Mary. Dan ia tidak pernah memperingatkan Mary tentang bahaya radium. Kesaksian palsu yang diberikan oleh Tuan Leach membuat pihak Bessie sangat terkejut. Beruntung ternyata Nyonya Catherine ikut hadir dalam persidangan itu dan maju ke mimbar untuk memberikan kesaksiannya mengenai hasil penelitian toksisitas radium yang dulu pernah ia lakukan bersama dengan timnya. Ia mengatakan jika dari 22 gadis pekerja yang diperiksa, keseluruhan gadis itu memiliki kadar radium yang sangat tinggi pada darahnya. Seluruh anggota tubuh mereka bersinar bahkan hingga tulang mereka. Ia pun menjelaskan bahwa ia tidak diizinkan oleh pihak perusahaan untuk mempublish hasil penelitian tersebut. Sebab, pihak perusahaan merupakan penyalur dana terbesar di Universitas Harvard. Dan jika ia tetap mempublish penelitian tersebut, maka Nyonya Catherine akan dituntut oleh Tuan Roeder. Setelah Nyonya Catherine selesai memberikan kesaksiannya, Tuan Roeder meminta kepada hakim untuk memberikan perpanjangan waktu kira-kira selama 18 minggu karena juru saksi mereka sedang berada di luar negeri. Hakim pun menyetujui hal itu. Namun Wiley dan Tuan Henry Berry sepakat untuk mengalahkan pihak perusahaan melalui opini publik masyarakat. Bessie mencoba untuk mendatangi Tuan Leach kembali dan bertanya mengapa ia memberikan kesaksian yang palsu. Tuan Leach mengatakan bahwa saudara perempuannya telah meninggal karena kanker. Dan meskipun ia tidak dapat membantu atau menyembuhkannya, setidaknya pihak American Radium akan merawat anak-anak dari saudara perempuan Tuan Leach. Jadi dia harus membantunya bertahan hidup dengan cara memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Waktu pun bergulir, perusahaan American Radium masih tetap beroperasi. Pihak American Radium meminta hakim untuk menegosiasikan terhadap pihak para korban dengan memberikan ganti rugi sebesar $10.000
dan akan membiayai pengobatan mereka. Semua gadis nampak sangat senang, namun Bessie enggan untuk menerima kesepakatan ini karena ia ingin dampak dari kasus ini menjangkau lebih jauh dan menginginkan penggunaan radium dilarang di negaranya. Namun seperti yang dikatakan oleh Wiley, bahwa ini semua tidak akan pernah berakhir. Akhirnya semua gadis menandatangani kesepakatan tersebut termasuk Bessie. Seluruh pekerja di pabrik American Radium mengucapkan terima kasih kepada Radium Girls karena telah menyuarakan hak-hak mereka sebagai buruh. Meskipun beberapa dari mereka ada yang kondisi kesehatannya cukup memprihatinkan, namun mereka tetap menghargai perjuangan Bessie dan teman-temannya. Berita mengenai Radium Girls ini menyebar ke seluruh kota. Seluruh masyarakat mengadakan demo besar-besaran sehingga pabrik dan perusahaan American Radium mengalami bangkrut dan Tuan Schroeder pun mengundurkan diri. Dan begitulah film ini berakhir. Kasus Radium Girls ini banyak mempengaruhi undang-undang perburuan di Amerika Serikat. Penemu radium sendiri yaitu Marie Curie menyatakan bahwa jika radium telah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dan akan membuat tulang kita bersinar selama-lamanya. Dan apabila kita menempatkan Geiger counter atau alat pendeteksi radium di atas kuburan para Radium Girls, maka alat itu akan tetap berbunyi selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Wah, jadi kita bisa bayangkan sendiri nih betapa bahayanya si bahan radioaktif radium ini. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya yang tidak tahu kapan lagi akan diupload. Hehehe. See you in my next video. Bye bye.